zaman Belanda anak di bom itu ya makam Cibitung teh putrana dari kolot. Zaman Belanda anak di bom itu ya makam Cibitung teh putrana dari kolot. Ya pelantan kuberkana ieu mah dalam jaga sartu teh ngajaga. Ha? Putra-putrana si bom teh liwat kali itu ke Cidahu. Tak anu jadi mah di Cidahu kurangna teh jadi teh tenepi kalau langsung. Ya waktu dulu ada cerita ajengan Jaka dari Cilengka itu. Dia jarah di sana keluar itu tanam cabai udah matang. Katanya mau ngambil di rumah kan nggak ada korea karung terigu karung goni ya karung goni pulang dia. Kembali lagi nggak ada satu-satu biji aja. Cabainya. Padahal ceritanya kalau bisa mah semampunya rek sampai sebulan itu bukan rezeki dia. Itu pohon cabai siapa yang? Ya ada itu sawah, nggak ada apa-apa. Sawah. Cuma tiba-tiba lihat pohon cabai gitu. Iya, keluar itu kok banyak itu dia mau mengambil karung goni untuk bibit cabai itu. Dia pulang balik lagi nggak ada tangga-tangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Anggra, saya sengaja memanggil Neng Anggra ke sini. Saya ingin membukakan tentang sejarah makom ini. Dari mana atau siapa, asal usul dari mana, kita aja lah nanti. Iya, insya Allah Pak Ustadz. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IMP. Alhamdulillah saya udah nyampe di Kampung Tarikolot, Purwakarta. Di sini saya memang diundang oleh para tokoh yang ada di Kampung Tarikolot, Purwakarta untuk bisa membuka sejarah makam yang memang sampai sekarang ini jarang diketahui oleh orang banyak nama aslinya siapa dan asal-usulnya dari mana. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, setelah tadi saya melakukan perjalanan terjal ya, turun naik jalan itu memang benar-benar sekarang sudah ada di puncaknya, dan di sini alhamdulillah saya sudah nyampe di makamnya Syekh Nur Maulabi. Syekh Nur Maulabi alias Mbah Dalem Jaga Satru atau Mbah Raga Jaya Putih. Beliau adalah salah satu anaknya dari Raja Talaga Majalengka. Beliau pada saat itu berdua ditugaskan ke Karawang, Subang, Purwakarta, dan Sukabumi untuk menyebarkan agama Islam. Beliau berdua itu bersama kakaknya yang bernama Eyang Goparana Nangkaberit Subang. Nah, ini adalah adiknya yang bernama Syekh Nur Maulabi. Beliau pada saat itu diperintahkan oleh Raja Talaga untuk datang ke tempat ini untuk menyiarkan agama Islam. Itu tepatnya pada tahun 1530-an. Pada saat itu beliau tinggal di sini karena ikut andil dalam menumpas pemberantasan militer Belanda. Pada saat itu Belanda dan Portugis banyak menyerang ke wilayah Nusantara. Dan akhirnya dua syekh atau disebut dengan dua waliullah yang bernama Eyang Goparana yang sekarang makom petilasannya ada di Subang, dan ini adalah adik bungsunya yang bernama Syekh Nur Maulabi. Pada saat itu ditugaskan di seluruh wilayah Purwakarta untuk bisa memberantas kejahatan Belanda dan Portugis yang pada saat itu ingin menguasai Nusantara, salah satunya di daerah Purwakarta. Dan pada saat itu beliau bermukim di sini bersama dua sahabatnya. Bermukim dari mulai mensiarkan agama Islam, menumpas kejahatan pemberantas Belanda dan Portugis, dan akhirnya beliau tinggal di sini. Dan pada saat itu di daerah sini tuh ada gubuk atau bisa dikatakan dulu menjadi kadipaten pada saat tahun 15-an. Kadipaten yang pada saat itu dipimpin oleh Syekh Nur Maulabi sendiri. Dan beliau di sini membuat kobong-kobong untuk tempat mengaji. Di sini dulu pernah ada pesantren ya, ada pesantren yang pada saat itu santri-santrinya berada di luar daerah. Banyak sekali yang datang dari Banten, banyak sekali yang datang dari Ciamis, dari Pangandaran yang datang ke sini untuk belajar kitab. Pada saat itu beliau mempelajari kitab yang memang kitab tersebut jarang diketahui oleh orang banyak, yaitu kitab Salaman Akbar. Kitab Salaman Akbar beliau menguasai ilmu-ilmu yang disebut tentang sufi. Makanya pada saat itu, padahal beliau itu adalah anak seorang raja ya, tetapi beliau sangat rendah hati, tinggi akan ilmu pengetahuan, dan beliau pun juga tidak mementingkan duniawi, melainkan mementingkan untuk bisa mensiarkan agama Islam, untuk berbuat baik kepada orang banyak. Kalau untuk Syekh Nur Maulabi alias Eyang Jaga Satru ya, alias juga Eyang Raga Jaya Putih, beliau pada saat itu wafat. Dan di sini beliau wafat bersama dua sahabatnya. Yang satu bernama Ahmad Jayadi, yang satu namanya itu adalah Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i, imam seorang imam ya, tetapi ini Imam Syafi'i itu adalah sahabatnya dari Syekh Nur Maulabi. Beliau dua-duanya sama asli dari Majalengka, dari Sanghyang. Pada saat itu alhamdulillah Syekh Nur Maulabi mempunyai umur yang panjang ya. Pada saat itu meninggal pada tahun 1595. Dan dimakamkan ada di belakang saya. Insya Allah nanti kita juga akan sama-sama berziarah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian, dan di sini kita akan ngalap berkahnya ya dari beliau yang memang adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah karena memang dulunya ini tempat persembunyian, lebih tepatnya adalah tempat persembunyian anggota-anggota militer Belanda yang memang pada saat itu di sini pun juga banyak sekali dikuasai oleh Belanda dan Portugis. Jadi di sini juga ada sebagian bunker-bunker yang sekarang itu udah tertutup karena tergores zaman. Di sekeliling sini banyak sekali bunker-bunker, tempat penyimpanan senjata, tempat penyimpanan orang-orang yang pada saat itu disiksa, dan juga tempat penyimpanan barang-barang berharga. Di Purwakarta ini, di Kampung Tarikolot ya tepatnya, ini lumayan agak banyak ya. Jadi di setiap titik itu ada yang namanya bunker.
Kalau untuk bunker yang paling dekat aja di sini di depan saya, di sebelah sana. Nah, di situ kurang lebih sekitar 16 meteran itu bunker udah bisa udah bisa terdeteksi. Kalau yang di situ campur ya, ada senjata, ada hasil rampasan daripada zaman Belanda berupa sertifikat, peta-peta dan juga emas batangan. Nah, untuk sahabat IMP, siapapun yang ingin berziarah ke makamnya Syekh Nur Maulabi, alangkah lebih baiknya mensucikan diri dulu ya. Mensucikan diri, ambil wudhu, dan harus memakai wangi-wangian yang memang itu non-alkohol. Dan di sini kesukaan dari Syekh Nur Maulabi adalah ayat kursi dan Al-Ikhlas. Jadi siapapun yang ingin berziarah tinggal perbanyak baca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas agar mendapatkan barokah dari beliau ya. Hakikat kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sababiahnya dengan kita berziarah ke sini insya Allah akan mendapatkan barokah dari beliau-beliau. Kalau untuk dari segi pakaian bebas sih, karena pada saat itu beliau memang mempelajari sufi ya. Jadi tidak ada syarat ataupun apa. Ya sahabat IMP, ikutin terus ya, kita akan berziarah bersama warga yang ada di sini dan juga pendatang yang berziarah kepada Syekh Nur Maulabi. Ya alhamdulillahirrabbilalamin, barusan kami semua sudah selesai berziarah mendoakan almarhum Syekh Nur Maulabi. Dan Syekh Nur Maulabi itu adalah anak bungsu dari Raja Talaga, hasil pernikahan dengan Nyimas Dewi Sunyalarang. Jadi pada saat itu Raja Talaga Majalengka ya menikah dengan Nyimas Dewi Sunyalarang dan punya anak 3. Yang pertama itu adalah Syekh Goparana, yang kedua adalah Syekh Muhammad Alibi. Syekh Muhammad Alibi itu makamnya ada di Sumedang. Nah yang ketiga ini adalah Syekh Nur Maulabi. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita tadi berziarah, alhamdulillah diperlihatkan ya bahwa beliau banyak sekali karomah-karomahnya yang terlihat pada saat itu di tahun 15-an. Karena beliau itu bisa meredakan api dengan tangannya sendiri, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan tangannya sendiri, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa dikatakan dari 3 bersaudara itu laki-laki semua ya, yang paling mempunyai sikap atau sifat rendah hati itu adalah Syekh Nur Maulabi. Kalau Syekh Goparana mempunyai ketegasan, kebijaksanaan. Kalau untuk Syekh Muhammad Alibi yang di Sumedang itu mempunyai sifat yang memang dermawan. Untuk yang mempunyai ilmu yang paling tinggi di antara 3 adalah Syekh Nur Maulabi. Tetapi dengan ilmu pengetahuan yang tinggi, beliau selalu rendah hati dan mengamalkan ilmu kepada siapapun tanpa pamrih. Jadi barokahnya insya Allah ya, asalkan yang punya tujuan baik, intinya ikhlas, pasrah. Siapapun yang memang sedang kebingungan, mempunyai masalah, kesulitan ataupun itu, jika datang ke sini dengan ikhlas mendoakan beliau, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ziarah kubur, sababiahnya insya Allah akan mendapatkan barokah, akan mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam segalanya. Insya Allah sih tadi yang terlihat memang beliau hadir ya, dan beliau juga berpesan katanya untuk orang-orang yang memang kebanyakan tinggal di Purwakarta ya, Sukabumi, Subang dan Karawang, alangkah lebih baiknya sama-sama gotong royong
terutama untuk pemerintah ya yang barusan saya sebutkan 4 daerah itu, untuk gotong royong melestarikan dan membudidayakan tempat ini. Karena beliau pada saat itu kan memang keliling ya di 4 wilayah itu untuk menyiarkan agama Islam. Tanpa beliau, tanpa wali-waliullah yang lain, kita tidak akan bisa merasakan enaknya hidup sekarang. Karena beliau pada saat itu memang hampir bertumpah darah dalam menyiarkan agama Islam karena terlalu banyak hambatan halangan pada saat itu, ikut andil menumpas kejahatan dari anggota militer Belanda dan Portugis. Yang sebelah kanan itu makamnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya, itu ini bukan Imam Syafi'i sebagai imam besar ya? Bukan imam besar, tetapi namanya Imam Syafi'i, masih dari Majalengka juga. Pada saat itu bisa dikatakan santrinya beliau. Cuman karena ilmunya memang udah ketaikan ya, karena kan beliau dulu berguru. Akhirnya dipercaya untuk bisa ikut menyiarkan agama Islam. Yang di sebelah kiri itu Syekh Ahmad Jayadi. Sama dua-duanya adalah murid kesayangan dan murid kepercayaannya dari Syekh Nur Maulabi. Pada saat itu beliau tidak mempunyai anak dan istri, karena pada saat itu beliau mengabdikan dirinya hanya untuk bisa menyiarkan agama Islam. Dan kenapa beliau tidak menikah? Karena beliau pada saat itu tidak mau menikah karena takut nantinya ada hisab. Makanya beliau hanya memohon munajat kepada Allah dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mempelajari sufi. Akhirnya sampai ke taraf yang paling tinggi, beliau lebih baik untuk berdiam diri dan mengajarkan ilmu-ilmunya itu kepada santri-santri yang lain. Pada saat itu kan di sini juga ada pondok pesantren. Tahun berapa, abad berapa waktu pesantrennya? 1570-an. Beliau wafat pada saat itu 1595. Jadi selama 25 tahun beliau mengajarkan ilmu-ilmunya kepada santri-santrinya. Jadi intinya kita di saat mendoakan beliau, ziarah kubur, kita harus mempunyai hati yang ikhlas. Kita pun juga harus mempunyai kepasrahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat kan yang paling utama ya. Kalau untuk sababiyah dan syariat, memang syariatnya kita berziarah ke sini ngalap berkah gitu. Nah, tata caranya alangkah lebih baiknya kita beristighfar dulu ya. Di saat kita masuk ke tempat ziarah, kita beristighfar dulu, syahadat, salawat. Setelah itu kita membacakan tawasul lengkap. Setelah membacakan tawasul lengkap, kita amalkan doa-doa kesukaan dari beliau, yaitu ayat kursi dan al-ikhlas. Setelah itu kita memohon kepada Allah, memohon bermunajat apa yang kita inginkan. Semoga Allah mengijabah dengan sababiahnya. Beliau sebagai waliullah memunajatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau adalah kekasih Allah ya. Mungkin kalau kita sendiri berdoa kepada Allah, mungkin ada juga yang langsung dikabul, ada juga yang ditangguhkan. Tapi kalau perantara lewat beliau, kita saling mendoakan dengan yang sudah tidak ada. Apalagi beliau adalah waliullah, insya Allah akan lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal untuk iktikaf di sini tuh berapa hari, maksimalnya berapa hari agar kita merasakan fadilahnya? Minimal 3 hari. Jadi kalau kita minimal 3 hari tirakat di suatu tempat, yaitu di sini, insya Allah akan terasa fadilahnya. Yang penting kitanya ikhlas, itu aja sih yang utama. Ya mungkin alhamdulillah udah jelas ya. Saya juga mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bukannya saya tidak menghormati atau gimana, karena ini atas permintaan ingin dibuka siapa beliau sebenarnya. Ternyata alhamdulillah dengan izin Allah semua sekarang sudah terjawab lewat Dinda Angga Putri Tania. Karena memang sih kalau dulu kan 1 nama yang asli, tapi 1000 nama yang terkenalnya. Karena memang itu terkenalnya dengan karomah-karomahnya beliau. Kenapa pada saat itu di sini disebut dengan Mbah Dalem Jaga Satru ya? Nah itu apa? Nah apa itu karena itu ada sejarah pada saat itu memadamkan api yang tercipta dari bom oleh anggota militer Belanda, dipadamkan dengan tangannya sendiri. Nah terus apa? Jaga Satru itu jaga satu wilayah atau satu kampung gitu ya. Artinya adalah jaga Satru. Nah pada saat itu di Majalengka terkenalnya Mbah Jaya Raga Putih. Kenapa disebut dengan Mbah Jaya Raga Putih? Karena pada saat itu sering menghilang ke suatu tempat dan ada di tempat lain dalam waktu yang sama. Gitu. Padahal nama aslinya adalah Syekh Nur Maulabi. Seperti Syekh Gofarana itu kan banyak juga ya nama-nama samarannya atau nama-nama terkenalnya. Karena pada saat itu terlihat dari karomah-karomahnya. Neng, saya ingin bertanya, bahkan ngangkat batu itu ada apa itu? Ada karomatnya atau enggak?
kebanyakan yang jarak ke sini bilang kalau ngangkat batu ini akan terkabul cita-cita itu. Kalau angkat, kalau tidak angkat itu tidak akan terkabul. Gimana coba? Indah dia jawab. Mungkin itu masih loka aja ya Pak Ustadz ya, karena kan di sini juga kita di dalam ilmu fikih itu ada 4 macam, yaitu Al-Quran, Sunnah Rasul, Ijma, dan Qiyas. Nah mungkin kalau untuk yang diramaikan di makam ini ya Pak ya, katanya siapa yang bisa mengangkat batu itu akan bisa terkabul cita-citanya. Itu termasuk dari Ijma, yaitu hasil pemikiran dari seseorang yang meramaikan Pak Ustadz. Jadi kalau menurut saya tidak ada siloka apapun, yang penting kita kesini berziarah dengan hati yang ikhlas, pasrah kepada Allah, mendoakan yang sudah tiada, insya Allah di situ baru akan ada padilahnya. Jadi bisa dikatakan itu hanya kias saja. Nggak ada pengaruhnya? Nggak ada. Nah, terus saya dengar ini Dinda daerah sini itu katanya ada cai kahuripan. Nah, saya penasaran juga, pengen tahu cai kahuripan itu memang alami atau memang ada sangkut pautnya dengan beliau atau tidak? Kita cek langsung ke lokasinya ya. Iya, mungkin kita akan langsung cek ke lokasi yang paling dekat ya, karena di sini banyak cai kahuripan memang betul, dan cai itu berkaroma. Oh gitu. Berkaroma dan memang khasiatnya luar biasa. Paling kita akan cek ke Kita tempat yang yakinkan dekat. dulu ya. Iya pemirsa, dulu di sini airnya itu tidak pernah kering ya, karena disebut dengan air kahuripan. Dan memang air kahuripan itu berkhasiat untuk bisa mengobati segala macam penyakit, untuk pengasihan dan untuk awet muda. Tetapi ini katanya udah lumayan agak lama sampai sekarang kering. Kenapa bisa kering? Karena memang ini bisa dikatakan dengan cuaca aja sih, faktor cuaca dan juga faktor tanah yang ada di sini. Jadi bisa dikatakan ini tersendat, sebenarnya harusnya tetap ada, tapi ini kayaknya terlihatnya dari saluran air ini ada yang tersendat, ada yang tertutup. Jadi masuknya malah ke perairan sawah yang lain. Jadi nggak ada masalah ya. Apa? Ini salurannya kurang lebih 5 meteran lah tuh yang tersumbat dari sini tuh lurus ke sana tuh. Jadi air ini bisa memang terasa khasiatnya itu nanti kalau airnya ini mau dibetulin nih rencana sama warga di sini. Nanti kalau air ini sudah ada, nah untuk supaya terasa khasiatnya itu harus seperti apa dan jam berapa? Jadi kita mengikuti contoh yang pada saat itu Syekh Nur Maulabi lakukan ya. Karena pada saat itu mah nggak kecil kayak gini, dulu besar. Cuman karena memang sekarang udah 500 tahun ya kurang gitu. Jadi kecil seperti ini. Jadi dulu pada beliau saat mau berwudu, beliau itu mengambil air di sini dengan mengamalkan surat Al-Ikhlas 3 kali tahan napas. Dipakai untuk berwudu dan setiap mau cuci muka pun juga caranya seperti itu. Insya Allah akan bermanfaat dan berkhasiat untuk orang banyak. Katanya kalau jarak ke sini harus datangnya dari utara, tidak boleh datang dari selatan. Apakah memang itu ya ada? Betul tidak Betul, gitu? tidak gitu. Itu memang tata tertibnya, karena tata tertib dari Raja Talaga ya, dari Majalengka pasti akan mengajarkan kepada anak-anaknya seperti itu. Itu tata tertib karena kita harus punya etika sesuai yang ada di dalam kitab Al-Adab Islamiyah. Neng, saya ingin bertanya, bahkan ini mah dalam Jaga Satru yang tadi dibilang Neng kan Sauna Syekh Nur Maulabi. Kalau di sini dibilangnya mah dalam Jaga Satru. Dia punya anak 2, Mah Muka dan Mah Camat. Katanya itu. Di kumpulan keluarga. Di kampung mana? Cilingga. Ya udah. Jadi semuanya kumpulan teh Mah dalam Jaga Satru punya anak 2, Ya. Mah Mukar yang ada di Mukom itu. Mah Mukar dan Mah Camat. Coba anak dikumpas tuntas aja biar nggak salah pemahaman. Tapi itu sepertinya Pak Ustadz bukan anak kandungnya ya, karena memang beliau pada saat itu tidak menikah, tetapi itu adalah anak-anak asuhnya, anak-anak didiknya yang pada saat itu ikut belajar ilmu kepada beliau. Iya. Jadi memang beliau itu kepada siapapun manggilnya tuh anak asuh, anak didik gitu. Kalau memang itu anaknya berarti harus tahu dong istrinya ada di mana ya. Iya. Nah, ini di sini memang tidak ada sejarah ya, tidak ada sejarah yang menyatakan bahwa Syekh Nur Maulabi atau Mbah Dalam Jaga Satru menikah gitu. Langsung silsilahnya sampai ke Mah Terong Pewet itu ramanya. Ya, tapi saya percaya ini karena karena mulai kumpulan keluarga teh Pak
baru ini aja Pak Ustadz, mungkin ini untuk sedikit selingan ya. Ya. Kita jangan membuka sejarah yang sudah tiada, kita buka sejarah Pak Ustadz aja dulu untuk meyakinkan, untuk menambah tauhid ya. Pak Ustadz, siapa nama Pak Ustadz? Ustadz Muhyiddin. Ustadz Muhyiddin. Ya. Ibu bapak? Bapak Sohi sareng Ibu Eni. Coba lihat Pak Ustadz, ini turunan dari mana, dari atasnya? Kelihatannya kalau dari atasnya Pak Ustadz masih ada keturunan dari Pajajaran, dari bapaknya. Dari atasnya? Banyak ulama dan jawara-jawara leluhurnya dari Pak Nah, Ustadz. itu Pak Ustadz merasa atau tidak? Enggak, betul enggak gitu. Ya. Dari Pajajaran inti pusat. Ya. Tapi rasa aya jawaran mah rada bedego, rada gagah gitu. Ya. Percaya. Ya. Jadi ini salah satu Ini juga Pak Ustadz harus dijaga kesehatannya. Oh, ya kesehatan Iya, yang suka dilihat karena yang sama suka pun, dirasa tuh suka sakit kepala. Ya, betul, Pak Ustadz. betul, iya, betul. Nah, Betul, jadi yang harus dirasa. kita ingin mengupas tentang sejarah masa lalu atau masa yang akan datang. Kita harus bisa mengupas dulu sejarah orang yang masih hidup. Tapi kita spontanitas, jangan ada jangan ada kompromi seperti ini nih sekarang nih. Ini kan spontanitas, nggak ada kompromi dengan Pak Ustadz kan, disaksikan oleh banyak warga. Nah seperti itu Ya, Pak Ustadz. jadi intinya betul, keluarga saya hampir Ustadz semua, hampir lah. Ya. Itu. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya mungkin sahabat IMP, alhamdulillah kita tadi sudah sedikit mengupas tentang sejarah asal-usul dari Syekh Nur Maulabi yang ada di Kampung Tarikolot. Jadi saya sarankan untuk semua yang ingin berziarah, silahkan di sini bisa mengolah jiwa dan raga kita untuk mensucikan diri kita, menjernihkan akal dan pikiran untuk bisa bermunajat kepada Allah dengan tenang hati agar mendapatkan fadilah dan kabulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat IMP, insya Allah kita nanti akan berkeliling lagi mengupas tuntas tentang misteri-misteri yang belum terpecahkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.